bahan buku itu bukan mulai dari nol. Itu yang penting. Jadi orang mungkin mengira mulai dari nol. Nggak mungkin kita mulai dari nol. Kalau misalnya dalam setahun ini kita bermimpi ingin selesaikan 10 buku, maka 10 buku itu dokumennya disiapkan. Walaupun dalam dokumen itu baru siap cuman outline saja. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi di 3 materi tentang sebenarnya soal strategi. Soal strategi ini sebagian yang saya tulis di buku Menulis dengan Rasa dan Hati dan di buku 25 Strategi Menulis. Jadi di buku ini mengurai hal-hal yang sangat teknis, terutama terkait dengan pengalaman yang saya lakukan ketika menghadapi hal-hal yang terkait atau kendala-kendala yang ada ketika proses menulis dimulai. Ini yang kalau kembali ke pertemuan pertama yang saya sebut manajemen siasat ya. Manajemen siasat itu salah satu di cara. Jadi cara itu sendiri itu juga tidak boleh stagnan saya kira. Apalagi orang-orang yang aktivitasnya sangat banyak. Ketika di kondisi tertentu akan mengalami gejala atau rasa tertentu, nah kita harus bisa mencoba yang lain. Jadi dulu ketika saya nulis disertasi, di awal-awal proses bimbingan disertasi itu, ketika saya pulang ke rumah, nah itu nggak bisa langsung menulis, karena teringat saya. Apalagi kalau promotor di Jawa itu kan bahasanya halus-halus. Jadi kalau dibilang, Mas Sulaiman ini kok nulisnya gini. Ketika digambarnya begitu itu bahasanya mungkin bagi kita mungkin kalau di sini itu kan seolah-olah biasa kan. Kalau di tempat sana, karena saya juga S2 juga di sana, jadi dengan bahasa begitu kita rasanya kurang serius sekali gitu kan waktu mengerjakan itu. Jadi terasa sampai ke situ. Nah, dulu di awal-awal itu kalau ada yang kalimat-kalimat begitu, itu di awal-awal saya seharian nggak bisa nulis. Tapi resikonya kadang-kadang apa yang kita dapatkan dari promotor itu, kalau nggak langsung digarap ke proses perbaikan, itu suasananya akan lain, nggak dapat dia. Kita tunggu misalnya besok, akan habis itunya. Rasa kita itu nggak dapat apa yang diingatkan hari itu. Makanya idealnya, begitu pulang, kita langsung progres. Kalau sempat kita tunggu, apalagi berselang dengan suasana kebatinan yang berbeda, nah itu bisa bahaya. Maka posisi ketenangan yang saya sebut tadi, dalam kondisi apapun, setertekan apapun, nah kita harus bisa persiapkan itu. Nah ini hampir sama sebenarnya dengan suasana ketika kita nulis untuk jurnal. Untuk jurnal, ketika kita masuk jurnal, di jurnal itu kan ada proses review. Proses review itu kadang-kadang lebih rumit dari proses penulisan kita. Saya pernah melakukan, ini agak kurang enak sebenarnya, karena saya pengelola jurnal kan seharusnya nggak boleh kita lakukan yang begitu-begitu kan. Jadi karena ada beberapa jurnal, saya pernah pengalaman itu dikirim hasil reviewnya yang jauh lebih rumit. Jadi ada kadang-kadang tulisan saya ketika habis ide, ini jelek sekali pengalamannya. Pengalamannya jelek sekali. Jadi ketika habis ide, itu saya cari jurnal yang benar-benar menurut saya ya bayangannya itu agak reviewnya agak ketat. Saya kirim dari awal itu memang bukan untuk dimuat di jurnal itu. Saya cuma dapat respon
Setelah saya dapat respon tentang kekurangan tulisan saya perbaiki, saya kirim ke jurnal lain. Nah, itu ketika pada posisi pemikiran, pada waktu-waktu tertentu itu nggak ada ide, itu sampai saya lakukan begitu. Ada media-media tertentu yang membalas ini kita. Misalnya kita kirim tulisan ke media. Saya sering berpengalaman begitu. Kompas itu sering sekali memberi komentar terhadap tulisan kita. Nah, kadang-kadang tulisan kita itu nggak sama kualitasnya. Tulisan yang kemarin mungkin kita tulis dengan perenungan yang lebih, hari ini kita kejar begitu saja asal kelar misalnya. Nah, kadang-kadang pada saat yang begitu, itu kadang-kadang saya tulis saja. Ada pada saat yang tertentu, cuman karena ingin mengejar konsistensi yang pertemuan pertama saya cerita. Review itu harus kita baca sebagai respon pihak lain terhadap kita. Jadi bagaimana kita perlakukan hasil respon itu sangat tergantung di kitanya. Jadi kalau posisi ini kita tidak bisa ininya, itu akan mematikan saya kira. Jadi turun benar-benar itu psikologi. Apalagi kalau kita lihat komen-komen yang mungkin agak kalau di komen review itu kadang-kadang beda-beda itu. Nah, ini kalau yang saya ceritakan di awal, menyiapkan orang-orang sekitar itu menjadi sangat penting. Jadi kadang-kadang ketika saya sedang nulis buku, ada beberapa istilah yang belum muncul sebelumnya. Misalnya kalau dalam hukum, ini sebagai salah satu contoh, di dalam hukum itu di sub bidang hukum saya itu memperkenalkan istilah transplantasi. Misalnya, itu kan istilah dalam dunia medis biasanya kan, atau di dunia pertanian, kan, cangkok itu. Nah, di istilah hukum itu, transplantasi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak mungkin mengambil hukum di tempat lain langsung membawa kemari. Nah, itu seharusnya tidak bisa. Kenapa? Karena di masyarakat lain itu memiliki latar belakang kultur yang berbeda dengan masyarakat ini. Maka ketika itu dipasang, pasti nggak nyambung langsung. Maka itu harus ini dulu. Ada problem-problem begitu, ketika saya alami stagnan misalnya, nah itu juga saya harus balik ke belakang. Misalnya saya ingin nulis buku A, kenapa buku bab itu muncul? Nah, itu harus saya flashback ke belakang untuk mendapatkan mendapat kebatinan yang tadi itu, suasana kebatinan dalam menulis buku tertentu. Nah, itu kadang-kadang saya juga melakukan begitu. Jadi artinya tidak melulu novel atau fiksi juga yang flashback yang tadi. Kadang-kadang pada suasana tertentu, buku tertentu itu juga penulisan buku tertentu itu juga kadang-kadang penting untuk melakukan ini. Ada beberapa pengalaman yang saya kira penting saya bagikan, dan ini ketika dulu tahun 2019 ketika di ulang tahun ke-43 waktu itu saya luncurkan 44 buku, orang tanya gimana bisa. Sebenarnya kalau dari segi manajemen, nah itu bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Tapi hal yang saya jelaskan bahwa bahan buku itu bukan mulai dari nol. Itu yang penting. Jadi orang mungkin mengira mulai dari nol, enggak mungkin kita mulai dari nol. Kalau kita memiliki target-target tertentu yang ingin diselesaikan, maka jangan takut untuk membuat target-target itu. Yang di pertemuan awal saya katakan bahwa kalau misalnya dalam setahun ini kita bermimpi ingin selesaikan 10 buku, maka 10 buku itu dokumennya disiapkan. Walaupun dalam dokumen itu baru siap cuman outline saja. Nggak masalah, karena untuk mencari outline itu ketika kita bentuk yang baru itu bisa berhari-hari. Nah, itu jangan takut untuk disimpan yang outline, walaupun cuman outline. Tapi nanti saya perlihatkan tulisan-tulisan saya di folder.
Ada yang baru siap sepertiga. Nah, tertinggal kadang-kadang bertahun-tahun nggak terpegang. Bukan nggak terpegang apa-apa, begitu kita buka, kita tahu ya, begitu lihat tulisan itu nggak tahu kita, perasaan kita gimana. Nggak selera kita, maka nggak meneruskan, nggak pegang file itu. Jadi cari file lain yang nyambung. Kalau file nyambung, mungkin 2 jam kita garap, progresnya jelas. Nah, itu kadang-kadang suasana kebatinan yang tadi. Yang kedua, ini yang Bapak Ibu saya kira menarik dilakukan. Ketika sekolah baik S2 maupun S3, saya ketika masuk kan diminta kita proposal tentatif, tesis atau disertasi. Nah, itu ketika saya usul, itu saya kunci. Temanya saya kunci untuk penelitian. Saya kunci bahwa tema penelitian ini itu tidak mungkin berubah. Persoalan temanya sedikit berubah, topiknya sedikit berubah, silakan saja. Tapi lingkup yang ingin kita teliti itu nggak berubah. Itu nggak mau saya ubah lagi. Jadi ketika saya daftar kuliah S2, S3, saya kunci, saya ingin teliti tentang hukum adat laut. Itu saya kunci itu dari awal. Maka ketika persoalan yang kedua, hal yang ini tidak dilakukan oleh orang lain, bisa jadi tidak semua orang, ada yang melakukan. Jadi ketika ini kita kunci, maka semua tugas yang terkait dengan bahan kuliah tinggal sesuaikan dengan tema. Nanti ada satu materi kita tentang plagiat, kita juga akan dapat nanti sedikit penjelasan tentang ini. Jadi di materi plagiat, saya ingatkan kenapa plagiat itu terjadi. Salah satunya itu bisa jadi karena kita terburu-buru. Kalau kita kuliah S1, S2, S3, itu mengerjakan tugas pasti di malam terakhir, rata-rata. Kan? Sering begitu. Jadi, apapun tugas, walaupun dikasih 2 minggu, 3 minggu, tetap dikerjakannya di malam terakhir. Nah, itu resikonya ketika malam terakhir itu pikiran kita sedang tidak baik. Nah, itu resikonya ke karya. Nyontek, kita ambil aja jalan praktis. Ini dulu pengalaman saya dan tim menyelesaikan buku, salah satu buku yang judul bukunya Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Buku ini sangat penting saya kira. Jadi kami menulis satu bab yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan hutan Losel. Jadi ini yang kami siapkan dulu bersama tim ini. Ini sebenarnya yang kita diskusikan lebih dulu sebelum turun ke lapangan, sebelum mulai tulis. Nah, kita cari ketika misalnya yang diminta bab, misalnya manusia sebagai makhluk individu sosial dan budaya, itu sebenarnya ketika kita verifikasi itu apa saja muatan yang ingin kita bahas. Nah, ini yang kita perjelas dulu. Nah, kalau novel mungkin lebih lebar. Novel kan bisa kita serahkan saja ke imajinasi kita. Tapi kalau untuk buku yang terikat dengan RPS, kan tidak mungkin tanpa penjelasan ini terlebih dahulu, terutama yang terkait dengan konsep. Jadi saya kebiasaan seperti itu, kalau mengerjakan tugas itu, kalau dikasih waktu sebulan, saya usahakan di minggu pertama sudah tuntas. Walaupun di perjalanan 3 minggu selanjutnya, setelah kita baca-baca, ada saja yang kita edit. Nah, itu nggak persoalan. Yang penting tanpa kita edit itu standar minimalnya sudah terpenuhi. Itu yang saya kejar. Ini saya kira yang saya lakukan yang tadi saya ceritakan. Jadi untuk proposal saya kunci temanya, kemudian saya operasionalkan lewat topik-topik sesuai dengan mata kuliah. Ketika orang waktu itu bilang, Kiban cara agaknya terbit buku 44 buku, sebenarnya bukan sesuatu yang sulit kalau pengelolaan metadatanya sudah sampai ini. Kan dulu saya ini buku kan setelah pulang dari S3.
ketika semua bahan belum termanfaatkan. Jadi sebagian besar itu seperti ini. Yang kedua, nah itu juga orang nggak lihat. Saya isi blog Kopi Luhur itu kan setiap hari. Nah untuk Kopi Luhur, untuk buku dari Kopi Luhur saja itu sudah 11 buku. Jadi disistematisasikan itu dari semua tulisan yang ada itu dibagi-bagi ke 11 buku. Jadi itu yang memungkinkan ke buku yang 44 buku yang tahun 2019 itu. Kemudian ada pertanyaan tertentu dan ini saya kira sering saya ditanyakan oleh mahasiswa. Apakah ketika kita menulis itu harus mencari tempat yang sepi atau tidak? Sama seperti kita bayangkan, apakah ulama-ulama besar itu ketika dia menyelesaikan kitabnya yang berjilid-jilid itu dalam suasana sepi atau tidak? Menurut saya bukan dalam suasana sepi. Kan dia di sela-sela ini ke murid-muridnya, di sela-sela kesibukan dengan muridnya. Jadi saya kira bukan dia cari gua, itu saya bayangkan kan, atau cari warung kopi itu yang nggak ada orang interaksi dengan kita. Cari di warung kopi bukan berarti membatasi kayak kita berada di kamar sendiri maksudnya. Tetap di tempat apapun kita berinteraksi dengan orang lain. Atau hal yang sederhana yang lain, kadang-kadang kita sendiri, tapi handphone kita 3 biji di sekeliling kita yang selalu bunyi. Nah itu dianggap sendiri atau enggak? Kan enggak juga. Kita berada di kamar, tapi handphone kita itu panggilan itu dari pagi sampai siang itu enggak putus-putus orang telepon kan? Nah itu juga enggak bisa disebut sebagai menyendiri. Jadi kita bandinglah dengan orang-orang yang ketika dia menulis misalnya harus diiringi oleh irama musik misalnya. Nah itu bagi saya itu hal-hal yang kita harus lihat potensi kita itu seperti apa ininya. Ini kira-kira Bapak Ibu, kira-kira gambaran pertemuan kita. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.